Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Ketika Ouyang Wufeng melihat Zhong Qing maju ke depan, dia membuang ekspresi sembrono di wajahnya dan berkata dengan serius, Junior Ouyang Wufeng memberi penghormatan kepada Senior Zhong. Bagaimana kabar ayahmu Ouyang Xing? Ayahku sangat baik. Dia selalu berbicara tentang Senior Zhong dan sering berbicara kepada kami tentang persahabatan kalian berdua. Hahaha, persahabatan itu bukan apa-apa. Ayahmu picik dan sangat picik. Setiap kali dia kalah dalam sebuah kompetisi, dia berpura-pura baik-baik saja di permukaan, tapi di balik layar dia sangat marah, mempraktikkan keterampilan jahat dan ingin mengandalkan ini. Metodenya lebih baik dariku, dan dia akhirnya dibawa ke Pulau Yaoshan. Ngomong-ngomong, aku juga bertanggung jawab menyebabkan ayahmu menjadi seperti ini. Senior Zhong, jangan salahkan dirimu sendiri. Jika bukan karena kamu, ayahku tidak akan bisa pergi ke Pulau Yaoshan, dan dia tidak akan bisa mencapai keadaannya sekarang, takdir. Seperti kata pepatah, takdir tidak bisa dilanggar. Ouyang Wufeng sebenarnya menghibur Zhong Qing. Takdir. Zhong Qing tersenyum pahit, ya, ini adalah takdir. Semuanya ditakdirkan oleh takdir. Senior Zhong, kamu tidak perlu mengikuti tes. Saya akan mengirimkan perahu roh khusus untuk mengawal Zhong. Senior pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Ouyang Wufeng tahu bahwa dengan kekuatan Zhong Qing, akan mudah untuk menyelesaikan penyakit yang sulit dan rumit dalam daftar medis. Bagaimanapun, Zhong Qing adalah ahli pengobatan, makhluk yang lebih kuat dari ayahnya. Tapi Zhong Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, dan saya tidak tertarik dengan tempat di mana Dewa Pengobatan jatuh. Saya hanya ingin membantu semua orang lulus ujian. Wufeng sangat malu. Tapi dia tidak mengatakan dia tidak bisa menerima bantuan pada awalnya. Zhong Qing sepenuhnya dapat menemukan solusi untuk berbagai penyakit sulit dan rumit dalam daftar medis, dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyebarkannya kepada semua orang yang hadir. Dengan cara ini, semua orang bisa lulus penilaian. Dengar, jika Zhong Qing sedang jatuh cinta, semua orang juga akan membangkitkan secercah harapan. Jika ini memungkinkan, mereka semua bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Senior Zhong, metode ini tidak adil, tetapi karena Senior Zhong yang mengatakannya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Ouyang Wufeng tidak menghentikan Zhong Qing. Bagaimanapun, hubungan Zhong Qing dengan ayahnya berarti dia ingin mengatasinya dia sebagai penatua. Ketika semua orang melihat bahwa Ouyang Wufeng tidak menghentikannya, semua orang sangat bersemangat. Ekspresi Chen Ping juga sedikit bergerak. Dia juga ingin melihat apa kekuatan cinta ini. Mampu dikagumi banyak orang, dan juga memiliki hubungan baik dengan Pulau Yaoshan, cinta ini tidak dianggap sebagai orang yang keji. Nenek Zhen menaruh dendam padanya, dan dia melarikan diri selama beberapa dekade. Tapi Zhong Qing pasti menyadari kesalahannya, dan sekarang dia tidak tertarik pergi ke tempat di mana Dewa Pengobatan jatuh. Baginya, kultivasi tidak lagi sepenting hubungan antara pria dan wanita. Bagi sebagian besar beku di dunia surga dan bumi, budidaya adalah prioritas pertama. Bahkan jika mereka menemukan dua beku bersama-sama, itu hanya untuk mempercepat budidaya mereka. Zhong Qing sekarang menghadapi daftar pencarian medis, dan semua informasi hijau di dalamnya tersapu olehnya. Segera setelah itu, ada momen singkat dari Chen Mo, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pesan ilahi muncul di benak Chen Ping. Gejala ketujuh disebabkan oleh terlalu banyak meminum pil selama budidaya, sehingga merusak meridian, dan perlu diobati dengan pil Tongmai. Gejala ke-13 disebabkan oleh keracunan. Racunnya adalah pil tahan dingin. Meskipun itu untuk menahan hawa dingin yang parah, orang ini sedang berlatih latihan berbasis api, yang mengakibatkan ki tersumbat dan energi spiritual kacau. Dia bisa menggunakan pil irama api Xuanji untuk menyembuhkannya.
Tidak. 22. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Zongking menjelaskan sebagian besar gejala di atas secara rinci, bahkan penyebabnya, dan obat mujarab serta rumput peri apa yang digunakan untuk mengobati. Ini sama dengan memberitahu semua orang jawabannya, dan semua orang dapat menyalinnya. Jika ini masalahnya, dan masih belum ada cara untuk memperbaiki ramuan yang sesuai, maka itu sangat buruk, dan tidak ada gunanya pergi ke konferensi master kedokteran. Chen Ping mendengarkan transmisi suara Zongqing dan melihat banyak gejala di dalamnya, dan menemukan bahwa Zongqing memang sangat kuat. Chen Ping dapat menganalisis dan menemukan pengobatan untuk beberapa penyakit, tetapi dia tidak tahu dari mana penyakit itu berasal. Tapi Zongqing mampu menceritakan semuanya secara detail, yang menunjukkan betapa canggihnya keterampilan medis orang ini. Chen Ping tidak bisa tidak mengagumi ini. Chen Ping memandang Zongqing dengan kekaguman di matanya. Dengan keterampilan medis yang luar biasa, Zongqing dapat memulai sekte di dunia manusia ini. Tapi dia berada di kota Yongel dan tidak pernah berpartisipasi dalam perkelahian keluarga ini, dan ada beberapa konferensi apoteker. Sekarang semua pikiranku tertuju pada Nenek Zen, pria yang tergila-gila. Banyak orang mulai menggunakan tungku alkimia mereka sendiri untuk memurnikan ramuan yang dibutuhkan dalam daftar pencari medis. Beberapa ramuan bermutu tinggi tidak dapat disuling. Anda dapat menemukan beberapa pil yang mudah disuling. Walaupun penyakit yang sulit dan rumit kelihatannya sangat sulit, namun bila Anda benar-benar memahaminya sejak awal, mungkin pil yang paling sederhana bisa menyembuhkannya. Premisnya adalah untuk melihat gejala-gejala ini. Sekarang Zongqing telah mengetahui semuanya, sisanya diserahkan kepada apoteker untuk memperbaikinya sendiri. Untuk suatu waktu, banyak apoteker yang memurnikan ramuan satu demi satu, dan seluruh kota Yongel dipenuhi dengan aroma obat. Huan, Zong Yaozun ini sangat kuat, dan dia sangat menyayangi bibimu. Kali ini bibimu kembali. Kamu tidak bisa melepaskannya. Menyatukan kedua orang itu akan berdampak besar pada keluarga Zenmu. Membantu, kata Zhou Lang dengan iri. Ini membantu keluarga Zen kita, bukankah itu juga membantu keluarga Zhoumu? Sebentar lagi kita akan menjadi sebuah keluarga, kata Zhen Huan sambil tersenyum. Petik 2. Ya, sebuah keluarga, kita akan segera menjadi sebuah keluarga. Ketika saatnya tiba untuk mencaplok keluarga Bao dan keluarga Diao, kedua keluarga kita akan mengambil keputusan akhir di seluruh kota Yongel. Petik 2. Pada saat itu, Asosiasi Apoteker Wilayah Barat juga akan memberi jalan kepada kedua keluarga kita. Zhou Lang merangkul bahu Zhen Huan dan berkata. Chen Ping mendengarkan percakapan antara Zhou Lang dan Zhen Huan dan menghela nafas pelan. Setelah menangis, dia tidak tahu apakah Zhen Huan dan Zhou Lang benar-benar saling mencintai, atau apakah mereka menikah demi keuntungan. Tapi itu lebih terlihat seperti pernikahan, sehingga kekuatan kedua keluarga secara bertahap akan mengganggu yang lain dua keluarga. Tak perlu dikatakan lagi, Chen Ping tahu bahwa jika hanya ada dua keluarga medis besar yang tersisa di kota Yongel, keluarga Zhen dan keluarga Zhou, pasti akan ada pertarungan terbuka dan rahasia antara kedua keluarga. Pernikahan antara Zhen Huan dan Zhou Lang akan menjadi jelas. Sangat tidak penting. Di dunia sekuler, untuk mendapatkan waktu untuk berkembang, Kaisar kuno akan menikahkan putri mereka dengan pemimpin suku terpencil. Titik. Di mata orang-orang ini, hanya cinta keluarga yang paling tidak penting. Ini sangat berharga. Satu demi satu, para biksu telah menyempurnakan ramuan tersebut dan mulai menunjukkannya kepada Ouyang Wu Feng untuk konfirmasi. Banyak apoteker yang lulus ujian. Setelah mendaftar, saatnya berangkat ke Pulau Dewa Pengobatan. Namun, ada beberapa orang bodoh yang tidak bisa meniru ujian buku terbuka. Ada ledakan terus-menerus, dan seseorang gagal menyempurnakan ramuannya. Jika Anda masih tidak bisa lulus, maka tidak ada yang akan merasa kasihan kepada Anda. Anda pantas mendapatkannya. Anda tidak dianggap sebagai apoteker lagi,
jadi tidak perlu pergi ke konferensi apoteker. Menyempurnakan ramuannya. Jika mereka bisa lulus penilaian, mereka tidak harus menggunakan kuota asosiasi apoteker Zhongyu.